Pak, saat ini kan sudah proses pemberkasan P3, calon P3K tahap periode pertama. Ya. Ini kalau tidak salah sampai 31 Januari. Ya. Tapi informasi di lapangan diterima bahwa sampai saat ini belum banyak yang mengupload karena informasinya berubah-berubah katanya. Itu nanti bisa dijelaskan, Pak. Ya, baik. Pertama yang ingin saya sampaikan, selamat buat teman-teman calon P3K yang sudah lulus di periode pertama. Dan bagi yang belum lulus, ya itu bersabar. Yang penting kemarin sudah mengikuti proses sampai seleksi. Kalaupun di periode pertama belum lulus, ada yang namanya ketentuan yang telah dikeluarkan oleh pusat melalui optimalisasi. Proses optimalisasinya nanti memang setelah periode kedua selesai. Artinya tetap akan difasilitasi untuk bisa menjadi P3K sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Nah, kembali kepada teman-teman yang sudah lulus di periode pertama ini, yang sekarang memasuki masa pemberkasan, saya ingatkan, mohon apa yang menjadi persyaratan untuk pemberkasan itu dipenuhi, ya, dipenuhi dengan optimal, artinya persyaratannya apa, ketentuannya bagaimana, penuhi. Bila di dalam proses pemenuhan itu ada keraguan-raguan, misalnya pencantuman nama apakah harus dengan gelar ataupun tidak, nah itu bisa dikonfirmasi ke BKP/SDM melalui staf kami, dan paling gampang mencari informasi itu di masing-masing OPD sudah ada perpanjangan tangan kami, khususnya di Subag Kepegawaian. Dan yang paling teknis lagi di masing-masing OPD itu ada teman-teman kita yang menjadi verifikator di sana. Nah, itu yang paling teknis tahu di situ, karena mereka juga yang akan membantu kita di dalam memverif pemberkasan itu nanti. Sehingga kita berharap di dalam proses ini berkas yang ditentukan sesuai dengan ketentuan itu benar-benar bisa dipenuhi. Namun, kalaupun setelah bertanya masih tetap ada keraguan ataupun sudah memiliki keyakinan, silakan di-upload saja sesuai dengan masa waktunya, sehingga nanti di dalam proses pemberkasan dipandang oleh verifikator nanti ada yang belum jelas, itu pasti akan dikonfirmasi lagi. Pasti akan dikonfirmasi, ditanyakan atau diklarifikasi. Ini kurang ini, ataupun ini belum sesuai ini, dan sebagainya pasti akan dikonfirmasi. Sehingga saya yakinkan teman-teman yang sudah diumumkan lulus periode pertama ini, tetap semangat, jangan ragu, ikuti saja dulu itu. Kalaupun masih ada ragu, jalani saja sesuai dengan prosedur waktu, jangan sampai lewat karena batasnya kan 31 Januari ini. Ya, ikuti saja, tetapi kalau lebih teliti lagi sebelum jangka waktu 31 Januari itu silakan kontak kami, staf kami yang menangani secara teknis pasti akan diberikan penjelasan. Oke, jadi silakan dilengkapi dengan baik. Satu lagi Pak, kan keraguan muncul di calon P3K itu mengupload ketika terjadi kesalahan, apakah kesalahan itu akan menggugurkan proses kelulusan itu sendiri Pak? Nah, ya. Ini pertanyaan bagus sekali. Jadi begini, di dalam proses pemberkasan daftar riwayat hidup berbeda dengan pemberkasan waktu pendaftaran awal. Ya, tetapi sekalipun begitu untuk P3K toleransinya sudah sangat tinggi sekali. Apalagi di dalam proses pemberkasan untuk melengkapi administrasi dalam rangka penetapan NIP ini. Sangat toleransinya sangat tinggi. Dalam arti toleransi sangat tinggi itu akan ada dilakukan konfirmasi ulang. Sehingga semaksimal mungkin itu tidak ada sampai yang akhirnya digugurkan kelulusannya. Sebagai pengalaman dan menurut ketentuan yang sampai digugurkan kelulusannya itu karena memang disinyalir
data yang ditampilkan pada saat awal, pada saat pendaftaran dan sampai yang bersangkutan bisa lulus, ternyata sekarang dikonfirmasi melalui pemberkasan dalam rangka kelengkapan NIT, tidak benar data itu. Nah, itu berarti ada unsur pemalsuan data yang dilakukan oleh peserta yang bersangkutan. Yang seperti itu yang mungkin bisa sampai menggugurkan kelulusan. Tapi kalau sebatas ada perbedaan data sedikit, misalnya di KTP tidak berisi titelnya, sementara di formasinya pakai S1, sekarang di daerahnya dimunculkan titelnya, itu tidak terlalu prinsip. Kalaupun nanti dipandang oleh BKN sebagai verifikator terakhir, itu harus sama datanya, itu bisa disesuaikan di dalam perjalanan itu. Apakah mungkin KTP-nya diminta untuk dibuatkan KTP baru yang berisi titelnya, atau di berkasnya dibiarkan tidak berisi titel tetapi ijazah yang dilampiri sarjana sesuai dengan formasinya yang mensyaratkan sarjana. Itu diklarifikasi nanti oleh petugas kepada yang bersangkutan biasanya. Satu lagi Pak, kan untuk pencarian surat keterangan sehat misalnya ada di kabupaten lain kan otomatis ada sedikit perbedaan terutama di sisi redaksinya. Itu gimana ya. Pak? Ya, kalau tidak salah saya memahami persyaratan khususnya berkaitan dengan kesehatan, itu di situ ada yang namanya surat keterangan sehat jasmani rohani dan bebas nafsa. Jadi kalau kita rinci itu ada 3 item. Sehat jasmani, sehat rohani, dan bebas nafsa. Nah, selama ketiga item ini sudah dikeluarkan oleh dokter ataupun petugas yang berwenang, itu sudah memenuhi syarat. Kita tidak bisa memastikan atau di persyaratan itu pun tidak dipastikan bahwa keterangan sehat jasmani harus parameter yang diukur harus 10 parameter gitu misalnya. Itu tidak kita tidak sampai sejauh itu. Karena kita mempercayai proses pemeriksaan dalam rangka pengukuran untuk mendapatkan hasil sehat-sehat tersebut, itu dokter ataupun petugas yang punya kewenangan sudah kita yakini memiliki tanggung jawab untuk berani mempertanggungjawabkan itu. Ya, Oke. Cukup Pak, terima kasih Pak. Masih.